Bunda, kenapa sih pejuang asam lambung GERD itu harus banyak pantangan? Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, gak boleh banyak pikiran. Nah, kalau misalnya aku gak boleh makan ini, kalau gak mau makan gimana? Ntar makin kurus ya, ntar makin banyak sensasinya. Oke, di video kali ini aku bakal bahas lagi ya, dan akan share berdasarkan pengalaman aku. Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai, bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adifa dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oh iya teman-teman, jadi aku itu kemarin seharian sibuk banget ya. Banyak banget yang ngechat aku, mau konsultasi. Mohon maaf ya, aku belum bisa ngerespon. Jadi kemarin aku ada kegiatan ya, dinas keluar, makanya aku belum bisa. Sampai dengan malam ini aku banyak banget kesibukannya, tapi aku tetap menerapkan pola hidup sehat ya. Aku tak lupa untuk ngemil, dan kemarin juga aku udah buat video aku seharian di kantor ya, ada in my life. Kalian bisa contoh, ambil baiknya dan buang buruknya ya. Jadi aku itu buat videonya mungkin gak estetik yang lain ya, atau teman-teman yang lain, karena aku itu memang orangnya ya natural aja, nggak usah dibuat-buat yang aneh-aneh. Yang jelasnya aku semuanya itu original, nggak ada yang mengada-ngada. Jadi aktivitas aku sehari-hari memang seperti itu ya, di kantor, di rumah. Untuk rumah aku memang seadanya ya. Jadi rumah aku itu di Serang ya. Jadi di Jakarta itu aku ngontrak ya, hanya ya namanya juga ngontrak ya, seadanya aja. Jadi memang kalau misalnya video-video aku kurang bagus estetik ya, mohon maaf. Aku buat video sesuai dengan apa yang ada ya, apa yang aku alami. Jadi seperti itu, semuanya itu alami, semuanya original, nggak ada yang rekayasa. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas lagi pertanyaan dari teman-teman. Bun, kenapa sih pejuang asam lambung GERD itu banyak banget pantangannya? Masa sih nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu? Kenapa Bun? Kalau misalnya kita nggak nafsu makan, nanti asam lambung kita makin naik, asam lambung kita makin parah, nanti kita makin kurus karena nggak mau makan. Bagaimana dong? Bagi solusinya dong Bun. Jadi memang asam lambung GERD NSAID itu penyembuhannya ataupun pemulihannya gampang susah ya, karena banyak banget orang-orang ya, atau banyak banget dari kalian juga yang susah menghindari pantangan. Buktinya ada yang udah sembuh 22 tahun, ada yang sembuh 11 tahun, ada yang udah sembuh 7 tahun, 6 tahun, tapi masih sering kambuh karena susah banget menjaga pola makan ya. Polanya, menunya susah banget dihindari. Aduh Bun, aku tuh nggak bisa makan kalau nggak pakai sambal, aku tuh nggak bisa makan kalau nggak pakai gorengan, aku tuh harus makan ini, harus minum soda, sehari itu harus minum soda, aku tuh harus minum kopi, aku tuh harus minum teh. Jadi banyak banget. Tapi ini menurut aku bisa banget kita rubah ya, dengan kemauan kita sendiri. Aku nih ya teman-teman, aku berjuang 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Aku tuh ada trauma. Aku selalu yakinkan ke diri aku, ya Allah, bismillah, aku pengen sembuh, aku pengen sehat ya. Aku nggak mau kambuh-kambuhan, aku rela makan seadanya, aku rela makan ya yang penting yang sehat-sehat aja dan yang tidak menimbulkan sensasi, yang penting aku sehat. Aku nggak mau lagi ngalamin penyakit ini. Karena apa? Karena memang sensasinya banyak ya. Jadi dari kemauan diri kita, dari dalam hati kita, kita harus meyakinkan nih, aku nggak boleh dulu nih makan ini, makan itu. Kalaupun makan nggak boleh berlebihan, karena aku nggak mau kambuh-kambuhan. Jadi kenapa kalau misalnya pejuang asam lambung itu banyak banget sensasinya? Karena makanan-makanan itu sembarangan. Jadi kebanyakan nih teman-teman yang sakit asam lambung, yang sakit GERD, yang memiliki radang, yang memiliki tukak, yang memiliki misalnya luka lambung, itu adalah sebagian besar itu adalah dari faktor makanan ya. Mungkin itu adalah faktor yang pertama. Kemudian adalah dari faktor pikiran. Kalau aku pada saat itu faktor pikiran, karena memang aku nggak makan yang aneh-aneh. Aku tuh nggak makan mie, nggak makan sambal ya. Tapi memang aku itu dari faktor stres teman-teman. Jadi teman-teman nih yang tadinya makannya sembarang, kemarin tuh ada yang komen, aku yakin yang ngalamin asam lambung GERD ini adalah tadinya makanannya jorok, semuanya makan apa aja. Aku nggak terima dong, karena aku nggak seperti itu orangnya. Aku kena GERD, anxiety karena dari faktor pikiran. Jadi teman-teman jangan beranggapan yang sakit GERD itu tadinya makanannya ya bebas, makan apa aja gitu, semuanya apa masuk di perut. Enggak ya, menurut aku enggak, karena pengalaman pribadi aku adalah aku dari faktor pikiran. Jadi
pemicu utama menurut aku itu adalah dari faktor pikiran. Karena meskipun kita nih udah benar makannya, tapi pikiran kita masih susah dikontrol, itu susah sembuhnya. Jadi kita itu harus happy, harus healing ya, harus melakukan hal-hal yang menyenangkan. Jadi itu adalah jawabannya kenapa kita harus banyak pantangan. Karena kalau misalnya asam lambung itu udah ada luka, udah ada tukak, udah ada radang, udah ada iritasi, kalau ada makanan yang masuk tuh pasti langsung perih. Kenapa kita harus mantang? Sama halnya dengan luka, misalnya nih ada luka di kaki kalian ya. Kalau misalnya dikena kaos kaki aja kan pasti perih. Sama halnya dengan lambung, apalagi lambung kita itu adalah sensitif teman-teman. Jadi kalau misalnya ada makanan nih yang agak pedas aja masuk ke perut kita atau ke lambung kita itu langsung pasti teriak, aduh perih nih, sakit, pasti langsung sakit, melilit dan lain sebagainya. Jadi kalau yang udah dari riwayat GERD itu ya, asam lambung itu harusnya sadar diri. Sadar diri ini bukannya nggak boleh makan apa-apa ya, tapi kita harus penyembuhan dulu, harus pemulihan dulu, harus sabar teman-teman ya, agar asam lambungnya itu bisa sembuh lagi ya, aktivitas lagi. Untuk pulih total 100% itu mungkin susah atau nggak mungkin, tapi nggak ada yang nggak mungkin sih ya kalau Allah sudah berkehendak. Tapi pengalaman aku, pengalaman teman-teman aku yang lain emang itu nggak ada ya. Jadi kalau misalnya ada terganggu ya, atau mungkin kita banyak pikiran, stres, kurang istirahat, makanannya nggak dipola, makanannya nggak dijaga, nggak diperhatikan, itu pasti bakalan kambuh lagi. Makanya yang sudah ada riwayat asam lambung, yang sudah ada riwayat GERD, itu harus hati-hati, harus ingat, oh iya aku ada riwayat asam lambung nih, aku ada riwayat GERD nih, jadi harus aku perhatikan menunya, harus aku perhatikan polanya, kemudian aku harus menghindari berbaring setelah makan, kemudian bantal aku harus ditinggiin pada saat tidur agar nyenyak dan agar asam lambung aku nggak selalu naik. Jadi itu adalah jawabannya ya teman-teman. Nah, dan buat kalian nih yang masih susah banget memantang makanan, bun aku nggak bisa makan, bismillah, pasti bisa. Kalau keinginan kalian dari diri kalian pengen sembuh, pengen aktivitas lagi, pasti bisa ya. Karena kalau misalnya kalian, aku tuh ada trauma, makanya aku tuh masih pantang ya beberapa makanan karena aku nggak mau lagi kambuh-kambuhan. Asam lambung itu 1001 sensasi, menurut aku itu banyak banget, luar biasa. Makanya aku nggak mau lagi kambuh-kambuhan, jadi aku menghindari beberapa makanan. Meskipun udah enakan nih perut aku dan gak ada sensasi sama sekali, pikiran aku juga udah tenang, udah happy ya, udah kayak normal biasa lagi, tapi tetap aja ya, aku tuh nggak boleh banyak pikiran, aku nggak boleh makan berlebihan. Jadi pejuang asam lambung GERD itu kita diajarkan untuk disiplin dalam berbagai hal, dari tidurnya, dari makanannya juga nggak boleh banyak-banyak ya, nggak boleh makan cepat-cepat. Kemudian setelah makan nggak boleh langsung minum, jadi kasih jeda dulu ya. Biasanya nih aku kasih jeda 15-20 menit atau sampai 30 menit ya. Seperti di video aku kemarin. Jadi kalian bisa cek ya video ada in my life aku itu sesuai dengan yang aku lakukan pada saat itu. Jadi teman-teman yang masih bertanya-tanya kenapa harus memantang, ya itu jawabannya ya. Karena asam lambung itu banyak yang sensitif ya dengan makanan-makanan tertentu seperti cabai, pedas, asam, kecut, gurih-gurih, kemudian ketan ya. Selain itu juga ada makanan-makanan yang mengandung gas, kafein, soda ya. Itu adalah makanan-makanan yang tidak diizinkan atau yang tidak disukai oleh yang udah ada riwayat GERD atau asam lambung. Makanya kita harus tahu. Kalau misalnya belum tahu nih apa aja pantangan-pantangannya, kalian bisa cek video-video aku, boleh tanya ke teman-teman yang udah sembuh, boleh tanya ke dokter, atau boleh konsultasi ke dokter ya, agar kalian gak salah. Aku tuh dulu serba salah, aduh makan ini takut salah, makan ini takut salah. Tapi setelah aku konsultasi, aku pernah konsultasi ke dokter, konsultasi ke ahli gizi, makanya aku tahu ternyata aku nggak boleh makan ini. Tapi meskipun teman-teman ataupun dokter ya sudah melarang ataupun mungkin kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tapi kalau misalnya kita coba nih, kalau aku nih coba sendiri ya, setelah aku coba ternyata nggak ada sensasi, jadi berarti aku aman. Caranya adalah untuk mengetahui cocok dengan nggak cocoknya makanan itu sama kita harus nyobanya itu sedikit. Misalnya nih aku mau nyobain tempe goreng, ambil sepotong makan, dikunyah halus. Tapi aku tuh biasanya makan dicampur nasi ya, atau pakai nasi ataupun pakai tepung Garut pokoknya, ataupun pakai oat. Yang penting jangan tempe kosong aja. Aku konsumsi, ternyata nggak ada sensasi. Oh iya, ternyata aman. Tapi meskipun aman, jangan berlebihan. Jadi kalian boleh coba sayur-sayuran, tapi sayuran yang udah jelas-jelas mengandung gas seperti kol, ya, sawi putih,
kemudian toge itu hindari karena memang nggak cocok ya sama aku, dan itu menurut aku nggak cocok untuk pejuang asam lambung atau yang ada riwayat asam lambung. Jadi hindari dulu ya teman-teman, seperti itu. Sama halnya dengan buah-buahan ya, dan juga makanan-makanan yang lain yang pantang banget sama yang udah dari riwayat asam lambung atau GERD. Oke ya, jadi seperti itu untuk pembahasan terkait makanan kenapa banyak banget pantangan asam lambung. Jadi itu adalah jawabannya, semoga terjawab dan yang sudah bertanya menonton video ini. Oke, terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Semoga kalian juga lekas sembuh, lekas pulih seperti sedia kala, dan bisa beraktivitas kembali, bisa bergabung bersama keluarga, bisa melakukan hal-hal yang positif. Intinya kita harus healing ya, harus melakukan hal-hal yang menyenangkan. Tetapkan 3P-nya, pola pikir, pola makan, pola hidup sehat, dan juga olahraga ringan secara teratur. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Diva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!